Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Febri Anggraini Septaryani. Lalu ada Albertus Eliezer, Alkafi Rivaldi, Sumratul Hasanah, dan Talita Anastasia. Di sini kami akan menampilkan video terkait perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang akan kami bahas kali ini yaitu ada kalender pendidikan, minggu efektif, program tahunan, program semester, silabus, dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan salah satu perangkat yang harus dimiliki oleh guru karena ini dibuat sebagai acuan alokasi waktu untuk 1 tahun pembelajaran, di mana di dalam kalender pendidikan ini ada hari efektifnya dan hari libur nasional. Namun dalam hal ini kita hanya membuat kalender pendidikan untuk 1 semester saja, yaitu semester ganjil tahun ajaran 2020 dan 2021. Bisa kita lihat di sini, jika mata pelajaran akuntansi dasar berada di hari Kamis, maka untuk bulan Juli hari efektif untuk mengajarnya ada 3 hari, untuk bulan Agustus ada 4 hari, untuk bulan September ada 4 hari karena 1 minggunya dipakai untuk PTS, Oktober ada 5 hari, November 5 hari, dan Desember ada 1 hari dikarenakan sisa minggu yang lainnya sudah ditetapkan untuk pas pembagian rapot dan libur semester. Dan minggu tidak efektifnya ada 2. Kenapa ada 2 minggu tidak efektif? Karena dalam minggu pertama dan minggu kedua pada bulan Juli ini masih dalam keadaan libur semester genap. Nah, selanjutnya untuk bulan Agustus minggu efektifnya 4, tidak efektifnya 0. Untuk bulan September minggu efektifnya ada 4 dan minggu tidak efektifnya ada 1. Karena dalam minggu keempat itu kita melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, untuk bulan ke Oktober ini, minggu efektifnya ada 5 dan tidak efektifnya ada 0. Untuk bulan November, minggu efektifnya ada 4 dan tidak efektifnya ada 0. Untuk bulan Desember, minggu efektifnya ada 1 dan tidak efektifnya ada 4. Kenapa ada 4? Karena dalam bulan Desember, minggu kedua dan ketiga, kita memasuki penilaian akhir semester. Dan minggu ke-4 dan 5 kita sudah memasuki libur semester ganjil. Jadi untuk jumlah minggu efektifnya adalah 28 minggu dikurangin jumlah minggu tidak efektif yaitu 7 sama dengan 21 minggu. Dan untuk jumlah jam pelajaran untuk 1 minggu atau 1 pertemuan itu kita tetapkan 5 jam pelajaran. Jadi 21 minggu dikali 5 jam pelajaran, jumlah jam pelajarannya adalah 105 jam pelajaran. Selanjutnya dari 105 JP tersebut kita alokasikan ke dalam kompetensi dasar yang telah kita tentukan. Di sini ada 6 kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar 3.1 4.1 itu kita alokasikan sebesar 5 JP. KD 3.2 4.2 15 JP, 3.3 4.3 10 JP, 3.4 4.4 10 JP, 3.5 4.5 25 JP, dan untuk KD 3.6 4.6 40 JP. Jadi totalnya jumlah jam pelajaran efektifnya yaitu adalah 105 JP, dan kita tidak memiliki jam cadangan di sini. Selanjutnya ada kuota, di mana kuota adalah pengalokasian jam pelajaran daripada minggu efektif yang sudah ditetapkan di minggu efektif. KD yang pertama akan mendapatkan 5 jam pelajaran, KD kedua akan mendapatkan 20 jam pelajaran, KD ketiga akan mendapatkan 10 jam pelajaran, KD keempat juga akan mendapatkan 10 jam pelajaran juga. KD kelima akan mendapatkan 25 jam pelajaran dan KD keenam akan mendapatkan 35 jam pelajaran. Jadi totalnya adalah 105 jam pelajaran sesuai dengan yang sudah ditetapkan di minggu efektif sebelumnya. Ada tabel progres di mana terbagi menjadi 2, ada KD 3 dan KD 4. Di KD 3.1 ada memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dan juga KD 4.1 ada mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai perannya. Di sini dia hanya mendapatkan 1 kali pertemuan pada minggu ketiga bulan Juli. Lalu ada KD 3.2 memahami jenis-jenis profesi akuntansi, dan KD 4.2-nya yaitu mengelompokkan profesi akuntansi, di mana dia mendapatkan 3 kali pertemuan, yaitu pada Juli minggu keempat, minggu kelima, dan juga Agustus pada minggu pertama. Setelah dirasa cukup akan dilaksanakan ulangan harian pertama,
yaitu pada Agustus minggu kedua. Selanjutnya ada KD 3.3 yaitu memahami jenis dan bentuk badan usaha, dan KD 4.3 yaitu mengelompokkan jenis dan bentuk badan usaha, di mana dia mendapatkan 2 kali pertemuan pada Agustus minggu ketiga dan minggu keempat. Selanjutnya ada KD 3.4 yaitu memahami asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Lalu KD 4.4 mengelompokkan asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Dia mendapatkan sama juga 2 kali pertemuan pada bulan September minggu ke-1 dan minggu kedua. Setelah dirasa cukup akan dilaksanakan penilaian tengah semester PTS pada bulan September minggu ketiga. Selanjutnya akan masuk ke materi KD 3.5 yaitu memahami siklus akuntansi, dan juga KD 4.5 yaitu mengelompokkan tahapan siklus akuntansi. Dia itu mendapatkan 4 kali pertemuan pada bulan September minggu ke-4 minggu ke-5, dan juga pada bulan Oktober minggu ke-1 dan minggu kedua. Setelah dirasa cukup akan dilaksanakan ulangan harian juga yang kedua, yaitu pada Oktober bulan ketiga, pada bulan Oktober minggu ketiga, Lalu pada 3.6 akan menerapkan persamaan dasar akuntansi, dan juga pada KD 4.6 yaitu membuat persamaan dasar akuntansi. Di sini dia mendapatkan 7 kali pertemuan yang akan dilaksanakan setelah ulangan harian kedua, yaitu pada Oktober minggu ke-4, minggu ke-5. Lalu pada bulan November full 1 bulan, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan minggu ke-4. Selanjutnya pada bulan Desember minggu ke-1. Setelah semuanya sudah selesai, materi dan KD sudah selesai, akan dilaksanakan penilaian akhir semester pada bulan Desember minggu kedua. Minggu depannya pada minggu ketiga akan diberikan nilai atau hasilnya dan juga memberikan remedial. Selanjutnya pada minggu keempat dan minggu kelima bulan Desember akan dilaksanakan libur semester untuk semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya di sini kita menyusun silabus kurikulum 2013 versi 2017 dengan nama sekolah SMK Negeri Jakarta, bidang keahlian bisnis dan manajemen, program keahlian akuntansi dan keuangan, mata pelajaran akuntansi dasar kelas 10 semester ganjil dengan alokasi waktu 105 jam 21 pertemuan. Dan di dalam silabus kurikulum 2013 ini terdapat 4 kompetensi inti. Kita langsung saja ke kompetensi inti yang ketiga, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan operasional dasar dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kinerja akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, selanjutnya kompetensi inti yang keempat, yaitu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, di sini terdapat kolom kompetensi dasar yang terdiri dari 3.1 dan 4.1. 3.1-nya yaitu memahami pengetahuan, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Dan 4.1-nya yaitu mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai dengan peranannya. Selanjutnya di sini ada indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai, yaitu mendeskripsikan pengertian akuntansi, menjelaskan tujuan dan peran akuntansi, menyebutkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Dan 4.1-nya indikatornya yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi di masyarakat sekitar dan mengelompokkan pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Nah, materi pembelajaran yang ingin diajarkannya yaitu pengertian akuntansi, tujuan dan peranan akuntansi, dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Nah, kegiatan pembelajarannya di sini terdiri dari mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, penilaiannya itu terdiri dari tugas, portofolio, dan tes tertulis. Dan di dalam KD ini, alokasi waktunya itu 5 kali 45 menit dengan 1 kali pertemuan. Sumber belajarnya itu ada 2 buku yang ada di sini. Selanjutnya, kompetensi dasar yang kedua yaitu 3.2, memahami jenis-jenis profesi akuntansi, bidang-bidang spesialisasi akuntansi, dan pentingnya etika profesi. Sedangkan 4.1-nya yaitu mengelompokkan profesi akuntansi, bidang-bidang spesialisasi akuntansi, dan pentingnya etika profesi. Selanjutnya, indikator pencapaian yang ingin dicapai pada kompetensi ini yaitu menjelaskan jenis-jenis profesi akuntansi, menjelaskan bidang spesialisasi akuntansi, dan menyebutkan syarat-syarat profesi akuntansi. Sedangkan 4.1-nya yaitu mengidentifikasi profesi akuntansi di masyarakat sekitar dan mengelompokkan profesi akuntansi. Nah, materi pembelajaran yang akan diajarkan
yaitu jenis-jenis profesi akuntansi, bidang-bidang spesialisasi akuntansi, dan syarat-syarat profesi akuntansi. Nah, kegiatan pembelajarannya itu terdiri dari mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, penilaiannya itu diambil dari tugas, observasi, portofolio, tes tertulis, dan tes lisan. Nah, di dalam kompetensi ini, alokasi waktunya itu 5 kali 45 menit dengan 4 pertemuan. Nah, sumber belajarnya ini terdiri dari 3 buku. Selanjutnya, kompetensi dasar yang ketiga yaitu 3.3, memahami jenis dan bentuk badan usaha, dan 4.1-nya yaitu mengelompokkan jenis dan bentuk badan usaha. Nah, indikator pencapaian yang ingin dicapai yaitu menjelaskan jenis-jenis badan usaha, menjelaskan bentuk-bentuk dari badan usaha, menjelaskan pengertian perusahaan, dan menjelaskan perbedaan antara perusahaan dan badan usaha. Nah, 4.3-nya yaitu mengidentifikasi jenis-jenis badan usaha di masyarakat sekitar, mengidentifikasi bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikannya, dan mengidentifikasi bentuk-bentuk badan usaha bidang usahanya, dan yang terakhir mengelompokkan jenis dan bentuk badan usahanya. Nah, materi pembelajarannya yaitu bentuk-bentuk usaha, bentuk-bentuk badan usaha. Kegiatan pembelajarannya terdiri dari mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, penilaiannya itu diambil dari tugas, observasi, portofolio, dan tes tertulis. Alokasi waktunya di sini 5 kali 45 menit dengan 2 kali pertemuan. Nah, sumber belajarnya ini terdiri dari 2 buku. Untuk kompetensi dasar selanjutnya itu ada 3.4, memahami asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Indikator pencapaiannya yaitu ada yang pertama, menjelaskan pengertian prinsip-prinsip akuntansi, dan yang kedua, menyebutkan prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi. Konsep kompetensi dasar selanjutnya yaitu 4.4, mengelompokkan asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Indikator pencapaian dari 4.4, yang pertama, menentukan asumsi dasar akuntansi di dunia bisnis, yang kedua, menentukan prinsip-prinsip akuntansi di dunia bisnis, yang ketiga, menentukan konsep dasar akuntansi di dunia bisnis. Yang keempat, mengelompokkan asumsi, prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Materi pembelajaran dari kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 yaitu ada prinsip-prinsip akuntansi dan konsep dasar akuntansi. Proses pembelajaran yang dilakukan yang pertama ada mengamati, yaitu peserta didik membaca buku tentang asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Terus peserta didik mencermati uraian yang berkaitan dengan asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Yang kedua, menanya. Peserta didik bertanya jawab tentang asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Yang ketiga, mengeksplorasi. Peserta didik mencari dari berbagai sumber informasi tentang asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Yang keempat, mengasosiasi. Peserta didik mendiskusikan tentang asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Kompetensi dasar selanjutnya ada 3.5 dan 4.5. Untuk 3.5 yaitu kompetensi dasarnya memahami siklus akuntansi dengan indikator pencapaiannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian akuntansi, menjelaskan siklus akuntansi, menjelaskan tahap pencatatan, menjelaskan tahap pengisdasaran. Yang kelima, menjelaskan tahap pelaporan. Untuk kompetensi dasar 4.5 yaitu mengelompokkan tahapan siklus akuntansi dengan indikator pencapaiannya. Yang pertama, melakukan pengelompokan tahapan siklus akuntansi. Yang kedua, menganalisis tahap pencatatan. Yang ketiga, menganalisis tahap pengitasaran. Yang keempat, menganalisis tahap laporan. Untuk materi pembelajarannya yaitu yang pertama ada pengertian siklus akuntansi, dan yang kedua bagian siklus akuntansi. Proses pembelajaran yang dilakukan yang pertama, mengamati. Peserta didik membaca buku tentang tahapan siklus akuntansi. Peserta didik mencermati uraian yang berkaitan dengan tahapan siklus akuntansi. Yang kedua, menanya. Peserta didik bertanya jawab tentang tahapan siklus akuntansi. Yang ketiga, mengeksplorasi. Peserta didik mencari dari berbagai sumber informasi tentang tahapan siklus akuntansi. Yang keempat, mengasosiasi. Peserta didik mendiskusikan tentang tahapan siklus akuntansi. Peserta didik menyimpulkan hal-hal terpenting tahapan siklus akuntansi. Yang kelima, mengkomunikasikan. Peserta didik menuliskan laporan kerja kelompok tentang tahapan siklus akuntansi. Peserta didik membicarakan hasil kerja kelompok di depan kelas, dan peserta didik lain mendengarkan tanggapan. Kompetensi dasar selanjutnya ada 3.6 dan 4.6. Untuk 3.6, kompetensi dasarnya menerapkan persamaan dasar akuntansi dengan indikator pencapaiannya. Yang pertama,
menjelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi, yang kedua menjelaskan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, yang ketiga menjelaskan rumus dasar persamaan dasar akuntansi, yang keempat menjelaskan bentuk persamaan akuntansi, yang kelima menjelaskan fungsi persamaan dasar akuntansi, yang keenam menjelaskan pengaruh transaksi keuangan dalam persamaan dasar akuntansi. Untuk kompetensi dasar 4.6 yaitu membuat persamaan dasar akuntansi dengan indikator pencapaiannya. Yang pertama yaitu melakukan pencatatan transaksi keuangan dalam persamaan dasar akuntansi. Yang kedua melakukan penyusunan laporan keuangan sederhana dari persamaan dasar akuntansi. Untuk materi pelajarannya yang pertama yaitu ada pengertian dasar persamaan dasar akuntansi, yang kedua unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, yang ketiga bentuk persamaan dasar akuntansi, yang keempat fungsi persamaan dasar akuntansi, yang kelima analisis pengaruh transaksi ke persamaan dasar akuntansi, dan yang keenam adalah mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Proses pembelajaran yang dilakukan yang pertama ada mengamati. Peserta didik membaca buku tentang persamaan dasar akuntansi, pengertian harta utang dan modal, pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi, dan neraca. Peserta didik mencermati uraian yang berkaitan tentang persamaan dasar akuntansi, pengertian harta utang dan modal, pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi, dan neraca. Selanjutnya akan dibuat juga RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mata pelajaran akuntansi dasar ini. Identitas sekolah ada di sebelah kanannya, nama sekolahnya, kelasnya, dan juga semesternya. Materi yang akan diberikan pada pertemuan kelima ini adalah bentuk dan jenis badan usaha, pengertian perusahaan, dan perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Alokasi waktunya 5 jam pelajaran dikalikan 45 menit. Model pembelajaran akan digunakan yaitu activity learning. Metode pembelajaran yang akan digunakan yaitu metode ceramah dan diskusi antar peserta didik. Dan juga media pembelajaran akan digunakan yaitu Google Classroom dan juga quizzes, serta akan pemberian sedikit video. Kompetensi dasar yang akan diberikan akan dicapai oleh para peserta didik sama seperti di silabus, yaitu menjelaskan jenis-jenis badan usaha, menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha, menjelaskan pengertian perusahaan, dan menjelaskan perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan. Sumber buku yang dipakai yaitu Memahami Akuntansi SMK Seri A, karangan Dr. Handles Henry Sumantri, dan juga buku pengantar akuntansi dan keuangan karangan Toto Sucipto dari terbitan Yudhistira. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kelima kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik dapat memahami jenis dan bentuk badan usaha. Kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, ada kegiatan inti dan penutupnya. Bisa dilihat di sini. Di kegiatan inti itu nanti yang membedakan adalah guru membagikan video dan potongan buku mengenai jenis dan bentuk badan usaha, juga link quiz untuk pengujian pengetahuan siswa. Itu yang paling penting di situ. Ada penilaian pembelajaran, sikap dan pengetahuan akan dinilai melalui pengamatan selama belajar online. Belajar online juga melalui tes tertulis yang diberikan, bisa juga nggak tertulis, dan juga pemberian penugasan. Untuk keterampilan akan melalui portofolio dan juga praktek terkait materi yang dibahas. Seperti itu. Selanjutnya ada RPP juga, yaitu pada pertemuan yang ke-6. Masih sama isinya, kecuali yang berbeda ada tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat diharapkan bisa mengelompokkan jenis dan bentuk badan usaha yang ada di masyarakat sekitar. Masih sama, materinya juga masih sama, tapi ini pertemuan ke-6 tidak menggunakan video, ada kuis seperti biasa. Di situ guru juga membagikan potongan buku mengenai bentuk dan jenis badan usaha, pengertian perusahaan, dan juga perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Selanjutnya di pertemuan ke-7, tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik dapat memahami asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Di sini materinya beda, pada pertemuan ke-7 ini beda dengan yang pertemuan ke-5 dan 6 tadi. Di sini materinya ada prinsip-prinsip akuntansi, konsep dasar akuntansi, dan juga asumsi dari akuntansi tersebut. Alokasi waktu masih sama, 5 jam pelajaran dikalikan 40 menit, modelnya activity learning juga, metodenya juga ceramah dan diskusi antar peserta didik, medianya Google Classroom, quizzes, dan juga video. Kompetensi dasar yang membedakan di sini menjelaskan pengertian prinsip-prinsip akuntansi dan juga menyebutkan prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi. Penilaian pembelajaran masih sama, sikap pengetahuan masih sama, keterampilan masih sama, isinya juga sebagian besar masih sama. Selanjutnya di pertemuan ke-8, yaitu masih sama, dia membahas juga tentang bentuk dan jenis badan usaha, pengertian perusahaan,
dan juga perbedaan perusahaan dengan badan usaha dengan perusahaan. Di sini juga tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengelompokkan asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi di dunia bisnis. Perbedaannya di sini tidak menggunakan video seperti yang sebelumnya juga. Pada pertemuan selanjutnya itu nggak pakai video tapi pakai menggunakan kuis dan juga potongan buku yang diberikan oleh guru gitu. Ada potongan bukunya. Sikap pengetahuannya sama, yaitu dengan pengamatan sama belajar online, dan juga ada tes tertulis, tidak tertulis, dan juga penugasan. Keterampilannya ada diberikan portofolio dan juga praktek terkait materi yang dibahas. Isinya masih sama, ada pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Seperti itu. RPP akuntansi dasar dengan materinya yaitu pengelompokan tahapan siklus akuntansi dan perusahaan jasa. Nah, metode pembelajarannya yaitu ceramah, demonstrasi, resitasi, dan tanya jawab. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan yaitu Zoom Meeting, PowerPoint, dan video YouTube. Selanjutnya, kompetensi dasarnya yaitu memahami siklus akuntansi dan mengelompokkan tahapan siklus akuntansi. Nah, di sini sumber belajarnya diambil dari 2 bahan buku. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-9 ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik kelas 10 dapat memahami dan mengelompokkan serta mengetahui kegunaan dari masing-masing tahapan siklus akuntansi. Nah, pada pertemuan ke-9 ini, guru membagikan video edukasi mengenai tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa, mulai dari analisis transaksi sampai dengan menyusun neraca lajur. Dan peserta didik di sini diminta untuk merangkum dan memahami materi tahapan siklus akuntansi, mulai dari analisis transaksi sampai dengan neraca lajur. Selanjutnya, penilaian pembelajarannya itu terdiri dari 2, yaitu sikap dan pengetahuan serta keterampilan. Nah, sikap dan pengetahuannya ini, penilaian sikap melalui pengamatan selama belajar online, sedangkan penilaian pengetahuannya melalui tes tertulis, tidak tertulis, dan penugasan. Keterampilannya ini melalui portofolio dan tes tertulis terkait materi yang dibahas. Selanjutnya, pada pertemuan ke-10, dengan materi ajar yang sama, di sini guru melanjutkan video edukasi mengenai tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa, mulai dari menyusun laporan keuangan sampai dengan membuat jurnal pembalik. Nah, peserta didik diminta untuk merangkum dan memahami materi tahapan siklus akuntansi, mulai dari menyusun laporan keuangan sampai dengan membuat jurnal pembalik. Nah, di sini guru melakukan metode pembelajaran dengan cara ceramah, demonstrasi, resitasi, dan tanya jawab. Sedangkan media pembelajarannya yaitu Zoom Meeting, PowerPoint, dan video YouTube. Selanjutnya, pada pertemuan ke-11, di sini guru melakukan metode pembelajaran dengan cara ceramah, resitasi, dan tanya jawab. Sedangkan media pembelajarannya hanya menggunakan Google Classroom. Nah, pada pertemuan ke-11 ini, guru membagikan modul mengenai kegunaan dari masing-masing tahapan siklus akuntansi. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk membaca dan memahami modul tersebut, juga membuat mind mapping secara individual mengenai tahapan siklus akuntansi. Selanjutnya, sikap dan pengetahuan serta keterampilannya itu sama aja dengan pertemuan sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, pada pertemuan ke-12, di sini guru melakukan metode pembelajaran dengan mind mapping dan tanya jawab, dan media pembelajarannya hanya menggunakan Zoom Meeting. Nah, pada pertemuan ke-12 ini, guru mereview kembali mengenai materi yang dibahas pada pertemuan sebelumnya melalui media Zoom Meeting dengan berinteraksi tanya jawab kepada peserta didik. Nah, di sini guru mempersilahkan peserta didik untuk mempresentasikan penugasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu membuat mind mapping. Yang keempat, peserta didik mempresentasikan satu persatu hasil penugasannya dengan men-share screen tugas mind mappingnya melalui media Zoom Meeting. Nah, di sini penutupnya sama saja dengan pertemuan sebelumnya, lalu sikap dan pengetahuan serta keterampilannya juga sama saja dengan pertemuan sebelumnya. RPP untuk pertemuan ke-13, materi yang akan dibahas yaitu persamaan dasar akuntansi dengan menggunakan metode pembelajaran yaitu ceramah dan tanya jawab, dan media pembelajarannya itu ada Google Classroom, Google Meet, dan video. Kompetensi dasarnya yaitu ada 3.6 menerapkan persamaan dasar akuntansi, 4.6 membuat persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik dapat menelaah pengertian dan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, menguraikan rumus dasar persamaan dasar akuntansi, serta membuat pencatatan transaksi keuangan dalam persamaan dasar akuntansi.
Kegiatan pembelajaran dalam pertemuan ke-13 ini, guru memberikan informasi tentang materi pengertian persamaan dasar akuntansi, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, dan bentuk persamaan dasar akuntansi, serta guru membagikan video dan modul mengenai persamaan dasar akuntansi. Lalu kedua, peserta didik menyimak video atau modul pembelajaran yang dibagikan. Ketiga, peserta didik dapat bertanya dan mendiskusikan hal-hal yang diperoleh dari hasil identifikasi masalah melalui media Google Classroom. Selanjutnya, RPP untuk pertemuan ke-14. Metode yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, dan resitasi. Kegiatan pembelajaran kali ini yaitu guru meminta siswa untuk membaca materi sebelumnya dan membaca materi yang sudah diberikan di Google Classroom tentang fungsi persamaan dasar akuntansi dan analisis pengaruh transaksi ke persamaan dasar akuntansi, serta guru membagikan video dan modul mengenai persamaan dasar akuntansi. Peserta didik menyimak video dan modul pembelajaran yang dibagikan. Kelas dibagi menjadi berkelompok dan guru meminta siswa untuk berdiskusi tentang persamaan dasar akuntansi untuk dipresentasikan. Peserta didik berdiskusi dan mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Lalu peserta didik dapat bertanya dan mendiskusikan hal-hal yang diperoleh dari hasil identifikasi masalah melalui media di Google Classroom. Lalu guru memberikan umpan balik atas pertanyaan dan diskusi yang dilakukan oleh siswa. Next, RPP untuk pertemuan ke-15. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu diskusi dan tanya jawab. Media pembelajarannya yaitu Google Classroom dan Google Meet. Kegiatan inti dalam pembelajaran kali ini yaitu guru mempersilahkan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang materi persamaan dasar akuntansi di Google Meet. Peserta didik menyimak presentasi peserta didik yang lainnya dan mendiskusikan melalui sesi tanya jawab. Peserta didik dapat bertanya dan mendiskusikan hal-hal yang diperoleh dari hasil identifikasi masalah melalui media Google Classroom, dan guru memberikan umpan balik atas pertanyaan dan diskusi yang dilakukan siswa. Rencana pelaksanaan pembelajaran untuk pertemuan ke-16 kita menggunakan metode pembelajaran ceramah. Kegiatan intinya adalah guru mempresentasikan PowerPoint mengenai persamaan dasar akuntansi untuk mereview materi secara keseluruhan dan memberi link quiz untuk menguji pengetahuan siswa di Google Meet. Dan peserta didik menyimak PowerPoint dan diizinkan untuk bertanya. Selanjutnya, siswa atau peserta didik menjawab link quiz dalam waktu yang telah ditentukan oleh guru. Media pembelajaran yang digunakan adalah Google Classroom, Quizzes, Google Meet, dan PowerPoint. RPP untuk pertemuan ke-17, sini kita menggunakan metode pembelajaran ceramah dan resitasi. Nah, kegiatan intinya pertama, siswa diminta untuk membaca materi yang telah guru bagikan di Google Classroom mengenai analisis pengaruh transaksi ke persamaan dasar akuntansi dan mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya, peserta didik membaca dan menganalisis materi yang telah diberikan serta membuat rangkuman mengenai materi tersebut. Dan yang terakhir, peserta didik dapat bertanya dan mendiskusikan hal-hal yang diperoleh dari hasil identifikasi masalah melalui media Google Classroom. Media pembelajaran yang digunakan adalah Google Classroom. Untuk pertemuan ke-18, di sini kita menggunakan metode pembelajaran praktik. Kegiatan intinya pertama, guru membagikan video dan modul mengenai pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, juga contoh soal. Selanjutnya, peserta didik menyimak video atau modul pembelajaran yang telah dibagikan dan langsung mempraktikkannya. Dan yang terakhir, peserta didik mengerjakan soal yang telah diberikan oleh guru sebagai latihan. Media pembelajaran yang digunakan untuk pertemuan ke-18 ini adalah Google Classroom dan video. RPP untuk pertemuan ke-19, di mana kita menggunakan metode pembelajaran praktik dan tanya jawab. Kegiatan intinya adalah guru meminta siswa untuk membaca materi sebelumnya, juga membagikan soal untuk menguji kemampuan siswa mengenai materi sebelumnya. Selanjutnya, peserta didik dapat bertanya jika masih ada yang belum dipahami dalam materi sebelumnya. Setelah itu, peserta didik menjawab soal yang telah diberikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh guru. Media pembelajaran yang digunakan dalam pertemuan kali ini adalah Google Classroom.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.